adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang penjumlahan pecahan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan penyebut beda. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dan penjumlahan pecahan desimal. Untuk lebih jelasnya, yuk simak materi berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas penjumlahan pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut ini. 2/3 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, 2/3 ditambah 1/2 sama dengan, yang pertama, kita tulis terlebih dahulu 2/3. Kemudian ditambah, karena 1/2 itu pecahan campuran, maka kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, cara mengubahnya yaitu dengan cara 2 dikali 1, kemudian ditambah dengan 1. Nah, kita dapat tulis seperti ini. 2 dikali 1 ditambah 1/2. Nah, maka sama dengan 2/3 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1/2, yaitu hasilnya 3/2. Nah, sekarang kedua pecahan sudah menjadi bentuk pecahan biasa. Tetapi di sini penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, cara kali silang, dan yang kedua dengan cara KPK. Nah, di sini kakak akan menggunakan cara mengalihkan silang. Caranya seperti ini. Untuk penyebutnya kita kalikan, yaitu 3 dikali 2. Berarti kita tulis penyebutnya per 6 semua. Per 6 tambah per 6. Nah, untuk pembilangnya masing-masing kita kalikan silang. Yang pertama yaitu 2 dikali 2. Dan yang kedua 3 dikali 3. Nah, maka kita peroleh 2 dikali 2/6 yaitu 4/6. Kemudian dijumlah 3 dikali 3/6, hasilnya itu 9/6. Nah, maka 4/6 ditambah 9/6, hasilnya adalah 13/6. 13/6 dapat kita sederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya yaitu dengan cara 13 dibagi 6. Nah, 13 dibagi 6 itu hasilnya yaitu 2, sekian. Nah, maka kita tulis terlebih dahulu 2. Kemudian untuk menghitung sisanya, kita kalikan 6 dikali 2 yaitu 12. Kemudian 13 dikurangi 12 sama dengan 1. Nah, maka sisanya yaitu 1. Kita dapat menulisnya 1/6. Jadi 2/3 ditambah 1/2 hasilnya adalah 21/6 atau juga 13/6. Nah, bagaimana? Apakah sudah paham tentang penjumlahan pecahan campuran? Jika belum paham, jangan lupa pelajari lagi dengan cara mengulang videonya ya, atau dapat juga mencari sumber lainnya. Nah, bahasan yang kedua yaitu penjumlahan pecahan desimal. Adik-adik sudah tahu kan contoh bilangan desimal? Nah, benar, contohnya adalah 0,5, 1,2, 0,45, dan lain-lain. Masih banyak contoh dari bilangan desimal. Kemudian perhatikan contoh berikut ini. 0,6 ditambah 4/5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mengubah 0,6 menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk 6/10. Kemudian ditambahkan 4/5. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalih silang seperti biasa. Terlebih dahulu kita kali masing-masing penyebut, yaitu 10 dikali 5. Maka untuk pecahannya kita dapat tulis 6 kali 5 yaitu 30, maka 30/50.
Nah, kemudian untuk pecahan yang satunya kita dapat menulis 4 dikali 10 per 50. Maka 30 per 50 ditambah 40 per 50 hasilnya yaitu 70 per 50. Atau kita dapat menyederhanakannya menjadi 7 per 5. Nah, 7 per 5 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi pecahan bentuk campuran. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan cara 7 dibagi 5. Nah, 7 dibagi 5 itu hasilnya adalah 1, sekian-sekian. Nah, maka terlebih dahulu kita menulis angka 1. Nah, untuk sisanya kita dapat mencarinya dengan cara 5 dikali 1, yaitu hasilnya 5. Maka 7 dikurangi 5, hasilnya adalah 2. Maka sisanya yaitu 2 per 5. Jadi 0,6 ditambah 4 per 5 sama dengan 1, 2 per 5. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 0,4 ditambah 1, 6 per 5 sama dengan titik-titik. Penyelesaian. Nah, untuk 0,4 kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu menjadi 4 per 10. Kemudian untuk 1, 6 per 5 kita juga harus mengubahnya menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara 5 dikali 1 ditambah 6 per 5. Maka 4 per 10 ditambah 11 per 5. Nah, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk menjumlahkan kedua pecahan tersebut dengan cara menyamakan penyebutnya dengan cara perkalian silang, yaitu untuk penyebutnya yaitu 10 dikali 5, maka penyebutnya 50. Dan untuk pembilangnya kita terlebih dahulu mengalihkan silang yaitu 4 dikali 5, maka hasilnya yaitu 20 per 50. Kemudian untuk yang pecahan satunya kita kalikan yaitu 11 dikali 10 yaitu 110, berarti 110 per 50. Nah, hasilnya yaitu 130 per 50. Kemudian kita dapat menyederhanakannya menjadi 13 per 5. Nah, 13 per 5 juga masih bisa disederhanakan ke bentuk pecahan campuran. Caranya yaitu 13 dibagi 5. Hasilnya yaitu 2, sekian-sekian. Maka kita tulis terlebih dahulu angka 2. Nah, untuk sisanya yaitu 5 dikali 2, 10. Maka 13 dikurangi 10. Hasilnya yaitu 3. Berarti sisanya adalah 3 per 5. Nah, jadi 0,4 ditambah 1, 6 per 5 hasilnya yaitu 2, 3 per 5. Agar teman-teman lebih paham, maka coba kerjakan latihan berikut ini. Nah, latihan kerjakan soal berikut ini menjadi bentuk pecahan paling sederhana. Nah, di sini ada 8 soal. Coba adik-adik kerjakan ya, dan jangan lupa dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.